Bidadari, chapter 85. Dirasakan sendiri saja. Tapi apa sebenarnya yang terjadi pada Aida sampai dirinya tidak keluar dari dalam kamarnya hampir seharian itu? Akhirnya aku bisa masuk kamarku juga. Keadaan ini di saat Aida baru menutup pintu dan dia merasa lega sudah berada dalam ruangan yang merupakan comfort zone satu-satunya di dalam apartemen itu. Pening kepalaku, badan juga panas dingin gini. Keluh Aida yang masih duduk bersandar di belakang pintu. Aku gak suka melihat darah, tapi aku harus melihat darah sebanyak itu. Gerutu Aida yang kini wajahnya terlihat memang cukup pucat. Pitcher masih ada di sampingnya, di belakang pintu. Aida tapi tidak berniat untuk minum, padahal bibirnya sudah terlihat kering. Dia memilih berdiam diri di belakang pintu untuk beberapa saat, berharap dengan diistirahatkan, sakitnya sembuh. Tapi bukan lebih baik, malah tambah menggigil. Barulah Aida bergerak. Dia menaruh pitcher di atas nakas, mengambil pakaian ganti, juga sapu tangan, lalu melempar ke tempat tidur sebelum menuju kamar mandi. Gimana juga, aku harus ganti pembalut juga kan, dan harus bersihin luka ini lagi. Aida berbisik lirih sambil berusaha berjalan dengan lututnya. Tangan Aida memegang satu plastik yang tadi digunakan untuk mengalasi telapak tangannya saat menuju kamar. Sekarang Aida bergerak tanpa plastik-plastik di lututnya. Lagi pula, tidak ada yang akan mengomel jika ada darah di lantai kamar itu, bukan? Hanya dia sendiri yang ada di dalam sana, dan Aida sendiri jugalah yang akan membersihkannya. Kenapa airnya terasa dingin banget ya? Keluh Aida setelah mencuci pembalutnya dan kembali ke kamar. Jelas saja dingin, karena tangannya tadi mesti bersentuhan dengan air. Tanganku masih berdarah, tapi berdarah di tangan tidak terlalu banyak seperti di kaki. Duh, robeknya besar lagi, ujar Aida karena luka di kakinya itu memang sedikit mengerikan. Untung dia juga melemparkan beberapa kain sapu tangan bersama dengan baju gantinya tadi. Aida tak punya perban di kamar itu, jadi dia membungkus telapak kakinya dengan mengikat ujung ke ujung sapu tangan dan telapak kakinya tercover sapu tangan. Aida tak punya alkohol dan betadine untuk membersihkan lukanya. Makanya, dia hanya menggunakan air dan sabun mandi antiseptik saja untuk membersihkan luka. Aku tahu kamu bisa lihat CCTV, tapi aku nggak akan pakai kotak P3K itu dan merendahkan diriku di hadapanmu. Nanti rasanya aku juga harus punya sendiri P3K di sini. Kalau kau mau sering menyiksaku begini, aku pikirkan gimana aku bisa mendapatkannya nanti. Dan memang masih ada rasa kesal mengingat apa yang dilakukan oleh Reiko padanya. Aida itu orangnya memang agak keras juga. Dia bukan orang yang mudah untuk dilecehkan. Meskipun sekarang dia menderita, bukan berarti dia akan meminta bantuan dan mengemis. Itulah kenapa Aida memilih untuk mengobati lukanya dengan apa yang dia temukan di kamar itu. Apalagi sekarang dia juga menatap ke arah cermin yang diambilnya di nakas. Duh, bibirku sampai pecah begini. Ya ampun, tulang pipiku memar banget kena tampar 2 kali. Aduh. Aida meringis, padahal dia tadinya mengambil cermin itu untuk melihat luka di kakinya. Tapi tak sengaja, memar di wajahnya itu terlihat. Namun dengan semua luka di tubuhnya, bukan berarti itu jadi alasan dirinya harus menangis. Dingin dan pening kepalaku, meriang sepertinya. Dirinya cukup tegar sampai saat ini. Selesai mengurus kakinya, Aida memilih ganti baju tidur piyama dan segera mungkin masuk ke dalam selimut. Tak ada lagi yang dia pikirkan, kecuali ingin memejamkan matanya dan berlindung dari rasa menggigil yang menggigit itu. Badanku menggigilnya kok gak hilang-hilang ya? Ya wajar saja Aida sudah keluar darah lumayan, dan sekarang tubuhnya sedang berusaha untuk menyembuhkan luka. Makanya saat dirinya terbangun di tengah hari, rasa menggigil itu memang dirasakannya tambah kuat. Untuk mereka survivor cancer, biasanya akan lebih mudah meriang kalau kondisi tubuhnya kelelahan, sakit, dan terluka. Ini lebih terasa dibandingkan orang normal.
Sebenarnya, sebagai survival breast cancer tentu saja kondisi dirinya haruslah menjadi pertimbangan untuk melakukan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan berat, macam yang dikerjakannya di apartemen Reiko. Obat? Mana obat ya? Aida mencari pereda nyeri di dalam laci nakas dan segera meminumnya. Merasakan tubuh meriangnya, sungguh tak tertahankan. Lapar, tapi malaslah keluar. Jalannya susah. Nanti aja kalau kakinya nggak nyut-nyutan lagi. Aida sama sekali tidak ingin menghindar dari Reiko, tapi rasa malas itulah yang membuat dirinya memilih menarik selimut lagi dan tidur. Haus. Pengaruh anti nyeri memang cukup kuat. Aida hanya terbangun setiap kali dia haus saja dan tenggorokannya terasa sakit. Saat itu dirinya meminum air dan memilih tidur lagi karena memang merasa badannya masih belum enak. Duh, lapar banget. Keluhnya lagi ketika terbangun dan matanya melihat ke arah jam. Sungguh dia tak percaya. Pantesan, udah jam 9 malam, aku belum makan apapun dari pagi. Keluh Aida yang akhirnya kembali membuka nakas. Ada coklat beng-beng, aku makan ini aja lah. Aida sempat jajan beng-beng. Dia sengaja menaruhnya di kamar untuk cemilan. Sepertinya Reiko tidak mengingat soal ini, atau mungkin dia tidak tahu. Mungkin saja karena dia tidak terlalu memperhatikan makanan yang dibawa oleh Aida. Apakah sudah habis atau belum? Yang pasti sekarang 2 bungkus beng-beng itu sudah dimakan habis olehnya. Aduh, kakiku bengkak banget. Gimana aku mau ke kamar mandi sekarang? Ya, Aida menahan pipis dari tadi pagi. Lumayan kuat dia menahannya, dan sekarang habis makan, baru dia ingin ke kamar mandi. Dan saat itulah Aida melihat kakinya yang mulai membesar. Nyeri, sangat nyut-nyutan setiap kali tersentuh pasti sakit. Tentu saja itu karena infeksi. Semoga mereka tidak pulang-pulang dalam waktu seminggu, supaya kakiku sudah sembuh baru mereka pulang. Keluh Aida, sambil dia menuju kamar mandi masih bertumpu pada lututnya lagi. Dinginnya lantai kamar mandi membuat dirinya meringis ketika bersentuhan dengan kakinya yang bengkak dan makin nyut-nyutan. Maklum saja dia tidak memakai sendal. Apa aku jarang minum banyak-banyak aja ya supaya nggak ke kamar mandi? Keluh Aida lagi. Tapi tentu saja tak bisa. Dia sedang haid. Kini juga Aida terpaksa harus membersihkan lagi pembalutnya dan mengganti dengan yang baru. Mencucinya lagi sambil tangannya juga meringis ketika memegang dan meremas sebelum mengucek dengan sabun. Harusnya masih bersyukur karena luka di tangan ini tidak membengkak seperti di kaki. Dan lebih cepat sembuh di tangan ya. Aida masih mencoba untuk mengambil sisi positifnya dulu. Ketimbang dia mengomel, sudah kondisinya buruk bukannya lebih baik dia tetap berpositif thinking pada dirinya dan mensyukuri apa yang memang masih baik di tubuhnya. Aku pikir aku sudah sembuh. Taunya kena air segitu saja aku beneran menggigil. Ini juga yang membuat Aida setelah dari kamar mandi, dia mengambil minyak gosok untuk diratakan di lukanya. Beruntung dia membawanya dari kampung. Barulah setelah selesai melapisi semua lukanya dengan minyak dan menutup dengan sapu tangan baru, Aida meminum air dan obat pereda nyeri lagi. Tubuhnya yang panas tinggi dan demam membuat dirinya memilih untuk tidur lagi. Aida berharap minyak itu bisa membuat kaki bengkaknya bisa berkurang. Tapi apa benar begitu? Waduh, bagaimana ini? Kakiku malah tambah bengkak. Seru Aida yang kaget luar biasa karena sekarang dia yang lupa mau menutup jendela pun sudah bisa merasakan silaunya sinar matahari yang menerobos masuk ke dalam kamarnya. Mana aku bangun kesiangan lagi. Seumur-umur aku belum pernah bangun sampai jam segini. Dan sepertinya kemarin karena aku dilempar dan terjatuh, handphoneku jadi rusak. Aida menatap layar handphonenya yang baru saja diambil dari baju kotor yang masih tergeletak di bawah. Dia memang menaruh celana yang menyimpan handphonenya di lantai karena kemarin belum sempat membawanya ke kamar mandi setelah ganti pakaian. Disinilah dengan kondisi yang sudah rileks, Aida bisa melihat kaca handphonenya retak halus. Masih bisa nyala, hanya saja tetap harus diperbaiki kalau mau tak mengganggu penglihatan. Ini pula lah yang membuatnya bersungut. Sudahlah, tak perlu dipikirkan dulu. Yang penting sekarang gimana caranya aku harus mengobati bengkak kakiku. Aida mengalihkan fokusnya sambil matanya menyorot besar ukuran kakinya itu. Sakit banget digerakinnya. Ya iyalah, bengkak sebesar ini gimana nggak nyeri. Dan ukuran kakinya ini 1,5 kali ukuran normal. Entah bagaimana dia harus hidup di dalam sana. Ini juga yang membuat Aida bersungut memikirkannya. Masa iya harus ngesot terus-terusan? Ya Tuhan, benar-benar aku mohon padamu,
Kabulkanlah permohonanku. Sebulan saja dia tidak kembali, supaya pas kembali aku sudah sembuh dan aku bisa membersihkan rumah ini. Bisik dalam hati Aida yang sudah membayangkan bagaimana omelan dari Reiko kalau dia tak membersihkan rumah. Tapi apakah semua impian dan harapannya ini terwujud? Alah, aku mau pipis lagi. Maunya Aida sih duduk diam di tempat tidur menunggu kakinya sembuh. Tapi kebutuhan biologis mana bisa ditahan kalau untuk yang satu itu. Inilah yang membuat Aida berusaha untuk turun. Jalan seperti tadi malam menggunakan lututnya menuju kamar mandi. Tapi baru setengah jalan. Kenapa masuk kamarku tidak ketuk pintu dulu?